kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa kembali menyapa kalian semuanya dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bersama tentang sistem koordinat Kartesius. Dari materi sistem koordinat Kartesius ini nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur yang membentuk sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, mampu menjelaskan kedudukan suatu titik dan bangun datar serta menggambarkannya dalam sistem koordinat Kartesius. Kalian pasti ingin tahu seperti apakah sistem koordinat Kartesius itu, bentuknya seperti apa, unsur-unsurnya apa saja. Mari kita mulai pelajarinya bersama-sama. Bidang koordinat Kartesius bentuknya seperti ini. Dari bidang koordinat Kartesius ini, coba kalian amati dengan seksama. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua buah garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang saling berpotongan tegak lurus tepat di titik asal, yaitu 0. Pada sumbu X, dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Setiap titik pada bidang koordinat Kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X disebut dengan absis, sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut dengan koordinat. Contohnya seperti di atas, diketahui titik koordinat A 4,3, maka dapat dikatakan bahwa titik X atau absis sama dengan 4, sedangkan titik Y atau ordinat sama dengan 3. Absis dan ordinat mewakili pasangan bilangan yang disebut titik koordinat dan dapat dituliskan dengan X, Y. Garis tegak lurus pada bidang koordinat Kartesius membagi menjadi 4 bagian yang dinamakan dengan kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 nilai X-nya positif dan Y-nya positif, kuadran 2 X-nya negatif dan Y-nya positif. Sedangkan kuadran 3 X-nya negatif dan Y-nya negatif. Sedangkan yang terakhir kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Terus selanjutnya, baik, untuk selanjutnya menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Coba amati kembali bidang koordinat Kartesius ini. Nah, dari gambar tersebut terdapat titik koordinat A 3,2 diperoleh berawal dari titik asal, yaitu 0, karena absis bernilai positif yaitu 3, maka bergeraklah 3 satuan ke kanan sepanjang sumbu X. Kemudian dimulai lagi dari titik asal, yaitu 0, karena ordinatnya bernilai positif yaitu 2, maka bergeraklah 2 satuan ke atas sepanjang sumbu Y. Baik, terdapat titik koordinat B negatif 4 dan 2. Nah, bisa kalian amati, nilai tersebut diperoleh dari titik asal, yaitu 0, karena absisnya bernilai negatif yaitu negatif 4, maka bergeraklah 4 satuan ke kiri sepanjang sumbu X. Kemudian dimulai lagi dari titik asal, yaitu 0, karena ordinat bernilai positif yaitu 2, maka bergeraklah 2 satuan ke atas panjang sumbu Y.
Nah, kemudian ada titik koordinat C, negatif 4 dan negatif 3, dan D nilainya 3,-3. Nah, kalian pasti sudah mengerti cara memperolehnya, bukan? Nah, untuk selanjutnya menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Diketahui sebuah bidang koordinat kartesius seperti pada gambar di samping. Terdapat 4 titik koordinat, yaitu A 3,2 dan B negatif 4,2, sedangkan C negatif 4, negatif 3, dan yang terakhir D 3, negatif 3. Jika keempat titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis lurus seperti pada gambar di samping, nah, akan membentuk sebuah bangun datar. Nah, coba tebak bangun datar apa yang akan terbentuk? Nah, ya tepat, akan membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Nah, setelah diketahui bangun datar yang terbentuk adalah persegi panjang, bila ditanyakan luas dan keliling dari persegi panjang tersebut, kita dapat memperolehnya atau mencarinya. Nah, caranya seperti ini. Nah, diketahui P atau panjang sama dengan 7 satuan dan lebarnya adalah 5 satuan. Ditanyakan luas dan keliling dari persegi panjang tersebut. Nah, kita jawab, masih ingat untuk rumus mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita sudah mengetahui nilai panjangnya berapa, 7, tinggal dimasukkan, dan lebarnya adalah 5. Kemudian 7 dikali 5 adalah hasilnya 35. Maka keliling dari persegi panjang tersebut adalah 35 satuan. Nah, sedangkan untuk mencari keliling dari persegi panjang tersebut, rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu panjang ditambah lebar. Nah, panjangnya sudah diketahui 7, lebarnya 5, berarti 7 ditambah 5 hasilnya 12. Nah, tinggal dikalikan 2, hasilnya 24, maka keliling persegi panjang tersebut adalah 24 satuan. Baik, sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi selengkapnya dapat dipelajari kembali pada buku paket matematika masing-masing. Sampai bertemu pada kesempatan dan materi berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.